Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, karena Dia sungguh baik, selalu memberkati kita. Jangan lupa saudara, kita beri senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lawan musuh-musuh kita bersama Kristus. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Yoel 1 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai dengan 2, dan Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Saudaraku, membaca Injil hari ini saudara, saya sedikit tersenyum saudara. Dan aneh, kok bisa-bisanya ya ahli Taurat mengatakan Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lukas 11 ayat 15. Apakah mereka tidak bisa membedakan setan dengan Beelzebul dan penghulu setan, saudara? Saya melihat mereka mengada-ada untuk mencari kesalahan Yesus karena tak ada lagi kata yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus hadir ke dunia ini untuk mempersatukan manusia dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kenapa mempersatukan manusia? Karena saudara, manusia tercerai-berai oleh iblis untuk menjadi budaknya. Dengan menjadi budak iblis saudara, manusia menjadi egois, serakah, adanya kebencian, sehingga sering terjadi perseteruan antara kita manusia, sakit penyakit pada diri manusia. Untuk itulah kehadiran Yesus Tuhan mau membebaskan, mengusir setan dari diri manusia yang selalu menjadi budaknya. Pada suatu kali Yesus mengusir diri pada suatu kali saudara, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 15. Inilah strategis iblis untuk mengalahkan kerajaan Allah yang ingin didirikan Yesus di atas bumi ini. Iblis akan menggunakan segalanya untuk memisahkan manusia dari Tuhan atau satu sama lain, saudara. Mereka senang melihat orang saling bertengkar meski hanya karena masalah sepele. Mereka secara halus akan menggoda orang-orang yang mempunyai niat baik untuk menjadi ragu terhadap diri mereka sendiri dan mencurigai satu sama lain mempunyai motif yang buruk. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan perpecahan. Iblis ini berupaya saudara menarik orang ke pihak mereka dan menabur kejahatan di mana-mana. Mereka akan memanfaatkan siapapun, sadar atau tidak, termasuk saudara umat gereja, untuk memajukan tujuan mereka. Perlu diketahui, jika terjadi perseteruan di antara kita saudara, antar pasangan suami istri, anak dengan orang tua dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa setan sedang bekerja. Di mana ada kebencian, keserakaan, kesombongan, sakit hati, dendam, serakah, iblis sedang mendiami tubuh orang itu. Ketika orang-orang dalam gereja terus-menerus saling bertentangan, gereja tidak akan bertahan lama. Jika ini terus terjadi perseteruan, perkelahian, perpecahan, bagaimana kehidupan ini dapat bertahan, saudara? Bagaimana damai sejahtera itu bisa tercipta?
Bagaimana kerajaan surga yang didirikan Yesus di bumi ini dapat tercipta dan bertahap. Namun saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Dia lebih kuat dari kerajaan, kekuasaan atau otoritas manapun di atas bumi ini. Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak akan pernah membiarkan setan menang di dalam gerejanya, saudara. Melalui Petrus, Yesus telah serahkan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Melalui Petrus, rasul yang dipercaya sebagai paus yang pertama, saudara, dan para paus penerusnya mengupayakan persatuan dan kesatuan di antara kita untuk melawan iblis. Ada pepatah lama yang terkenal, saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan dalam persatuan ada kekuatan. Agar kerajaan Allah terwujud sepenuhnya, saudaraku, kita perlu bersatu dengan Yesus Tuhan dan penyelamat kita untuk menghancurkan upaya musuh yang memecah belah kita. Kita pun harus bersatu, saudara, di dalam persekutuan gereja di dalam Yesus untuk melawan musuh kita ini, saudara. Kenapa? Karena namanya Yesus Kristus Tuhan kita cukup kuat sehingga iblis gemetar dan lari. Perenungan pagi ini, saudaraku yang terkasih, mengingatkan kepada kita semua bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Agar kerajaan surga tercipta di bumi, maka saudaraku yang terkasih, kita harus bersatu dalam persatuan dan kesatuan di dalam Yesus. Bersama-sama melawan musuh kita, musuh yang ada di dalam diri kita, kebencian, dendam, sakit hati, keserakahan, kesombongan, yang mana merupakan bagian pekerjaan iblis di dalam diri kita. Kita harus melawannya, saudara. Kita harus berjuang bersama Yesus. Kita harus bersatu bersama-sama melawan iblis yang telah menjajah kita, menjajah diri kita. Marilah saudaraku yang terkasih, kita waspada terhadap perpecahan di antara umat beriman. Lebih penting lagi, saudara, marilah kita selalu memanggil nama Yesus untuk mengusir setan di antara kita dan di dalam diri kita. Yesus Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melawan musuh-musuh yang ada di dalam diri kami, baik itu kebencian, dendam, sakit hati, keserakahan, maupun kesombongan yang dapat membawa perpecahan di antara kami. Dan biarlah tuntun kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dengan setia dan taat selalu mengikuti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.